Ya, jadi setelah kemudian saya membuat sebuah aturan pelarangan itu, nah tidak lama kemudian, nah, saya jam setengah tujuh, setengah tujuh malam, ya setelah ba'da maghrib, saya turun dari musola, kemudian ada orang masuk ke dalam, Ke musola. langsung masuk ke sini, ke ruangan, iya, langsung masuk ke dalam ke sini. Dia ucapkan salam itu sudah di depan sini. Nah, saya pas Sudah turun, di dalam rumah. Sudah di dalam rumah. Jadi baru ucapan salam. Iya, jadi pas saya turun dari musola itu tadi, saya lihat, ada orang. Nah, saya tanya, siapa jenengan gitu. Dia belum jawab. Nah, setelah kemudian saya dekati, saya minta saudara keluar. Wahai, ketahuilah, sesungguhnya muslim bersaudara. Wahai, berpeganglah pada tali Allah Ta'ala. Itu saja. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur TV Al-Waha disiarkan dari kawasan Sejuk Desa Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini saya ada di Desa Selarang Lor, Kecamatan Tuguwaru, ya, Kabupaten Tegal, bersama seorang kepala desa, Bapak Haji Sahyuddin SIP. Beliau adalah kepala desa Selarang Kidul, di mana sebagai seorang kepala desa Selarang Kidul, ini ada sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa bagi perjuangan bangsa Indonesia, khususnya bagi perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, di mana beliau telah membuat sebuah perdes tentang pelarangan Habib untuk masuk ke wilayah desa yang dipimpin beliau. Kita akan ngobrol bersama beliau, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kades? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah diterima silaturahmi ke rumah panjenengan, kediaman panjenengan yang luar biasa. Kita ngobrol ringan terlebih dahulu. Jenengan semua putra berapa Pak? Satu. Alhamdulillah dikaruniai satu anak. Baru satu atau cuma satu? Mudah-mudahan ada lagi. Ada lagi, amin, ya, amin. Mudah-mudahan ada lagi. Menjabat sebagai kepala desa mulai kapan ya Pak? 2020 itu proses pilkades ya 2020. Berarti ini udah mau purna ya? Ini sudah menjalani waktu yang ke 6 tahun. 6 tahun. Ya. Berarti sampai 27 nanti ya? 28. Ya. Masih jauh ya? Ya. Berarti nggak ikut dalam kontestasi masal nanti di Februari tanggal 7 gitu ya, 26. Gitu. Masih jauh. Nah, Pak Kades, Nun Sewu, kita langsung saja pada satu pertanyaan yang jujur saja kabar yang saya terima itu sangat menghentak. Bikin kaget itu loh. Karena selama ini belum pernah ada seorang kepala desa yang kemudian berani membuat sebuah perdes pelarangan Habib masuk ke wilayah desa yang dipimpin. Bagaimana itu ceritanya Pak Kades? Kenapa bisa seberani itu? Ya, monggo. Jadi terima kasih atas waktunya malam hari ini. Saya bisa berdiskusi dengan TV Al-Waha ya terkait dengan bagaimana saya berani menerbitkan sebuah aturan untuk pelarangan masuknya para habaib untuk masuk di desa Selarang Kidul
ini memang ada kronologisnya, Pak. Iya. Yang jelas kekisruhan informasi mengenai tentang nasab tentu itu yang menjadi dasar saya untuk membuat saya terpanggil. Ini kalau seperti ini terus, kalau habaib-habaib dalam hal ini yang selalu menyebarkan khurafat-khurafat, kemudian saya izinkan masuk ke desa Selarang Kidul, ini tidak menutup kemungkinan warga masyarakat Selarang Kidul akan terkontaminasi. Iya. Yang selama ini warga masyarakat Nahdien di Selarang Kidul itu cukup aman, nyaman, damai. Nah, kekhawatiran itulah yang kemudian menyebabkan saya mengambil keputusan, ya mungkin ya berisiko, tetapi tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Artinya saya hanya bertujuan ingin jangan sampai di warga Selarang Kidul itu dengan masuknya habaib-habaib yang selama ini membuat penghasutan, kemudian pembelesetan sejarah, mengaku-ngaku sebagai keturunan cucu Rasulullah. Nah, ini kan menurut saya pemahaman yang masih sangat awam ya Pak ya. Ini tidak sesuai menurut saya. Nah, kemudian dikuatkan lagi dengan hasil penelitiannya Pak Kiai Imaduddin, sehingga semakin menguatkan saya, adalah mendingan kalau seperti ini tak buatkan saja aturan agar penceramah-penceramah dari habaib untuk sementara tidak boleh masuk gitu. Tidak boleh masuk dulu. Dan alhamdulillah setelah itu sampai hari ini, biasanya kan kalau Selarang Kidul kan kalau hajatan-hajatan itu pengajiannya terus selalu bagus ya, selalu mengundangkan pengajian-pengajian umum. Dan habaib terlalu sering masuk ke Selarang gitu. Iya. Nah, namun alhamdulillah setelah kemudian saya membuat skat larangan itu, tidak ada satupun yang masuk ke Selarang Kidul. Walaupun resikonya saya itu dibenci sama mereka yang mukibin ya. Iya, yang mukibin. Nah, itu di sana. Tidak masalah. Saya tidak dalam rangka untuk mendiskreditkan posisi keulamaannya. Ya betul. Tetapi saya mengkhawatirkan pengaruh negatifnya agar tidak sampai ke generasi penerus kita. Ya, generasi penerus kita itu masih sangat polos ya, kalau kemudian terdoktrin hal-hal yang ramai di dunia media sosial, kemudian ya terkait dengan para habaib yang mengaku cucu Kanjeng Nabi, kemudian pembelesetan sejarah, kemudian syariat-syariat yang kemudian tidak sesuai gitu ya, ajaran-ajaran Islam yang tidak sesuai yang disampaikan oleh guru-guru ngaji dulu. Ya. Ini saya khawatir hanya itu saja sih, sehingga saya memberanikan diri untuk lah, ini sementara jangan ada habib yang masuk dulu lah ke Selarang Kidul. Iya. Demikian. Gitu. Nah, itu mulai kapan Pak Perdes itu diberlakukan, dikeluarkan per tanggal berapa, bulan apa, tahun? Ya kalau tanggal saya harus lihat datanya ya, tahunnya gitu, biar pas begitu. Iya. Yang jelas itu ada, kemudian nanti kalau memang itu diperlukan, nanti saya bisa kirim via foto ya, chat WA. Boleh. Saya kirim biar kita tidak dianggap hoax. Betul. Ada datanya, siap. Betul. Ya. Nah, kemudian tadi jenengan bilang sementara, artinya di dalam surat Perdes itu ada rentang waktunya Pak. Jadi tidak ada rentang waktu. Tidak ada untuk waktu yang tidak ditentukan. Tidak ada ya. Siap. Tidak ada. Nah, punten Pak Kades, setelah jenengan membuat Perdes itu, ada enggak pihak-pihak yang merasa dirugikan, kemudian melakukan intimidasi atau ancaman kepada jenengan itu? Ya, jadi setelah kemudian saya membuat sebuah aturan pelarangan itu, nah tidak lama kemudian, saya jam 6:30 malam, ya setelah ba'da maghrib,
Saya turun dari musola, kemudian ada orang masuk ke dalam, Ke musola. langsung masuk ke sini, ke ruangan. Iya, langsung masuk ke dalam ke sini. Dia ucapkan salam itu sudah di depan sini. Nah, saya pas Sudah turun, di dalam rumah. sudah di dalam rumah. Jadi Baru ucapan salam. iya, jadi pas saya turun dari musola itu tadi, saya lihat, ada orang. Nah, saya tanya, siapa jenengan gitu. Dia belum jawab. Nah, setelah kemudian saya dekati, saya minta saudara keluar. Silakan duduk di luar. Akhirnya duduk di luar, Pak. Di situ. Ada apa? Jenengan itu bertamu masuk ke rumah orang itu tanpa salam, tahu-tahu masuk tanpa sebelum diizinkan oleh pemilik rumah, sudah masuk di dalam. Jenengan ini pelanggaran ini. Iya. Nah, terus singkat cerita dia menjawab, saya utusan dari Giren. Dari Giren. Iya, saya utusan dari Giren. Cuman saya lupa namanya ya. Saya lupa namanya saat itu. Orangnya tinggi besar, menggunakan baju putih, sarung putih. Ya. Pakai imamah. Bukan imamah, kayak topi haji itu. Iya. Ya, topi haji. Nah, terus sendiri atau sendiri? Ya? Sendiri. Nah, kemudian tak ajak keluar, duduk di luar, saya tanya, ada keperluan apa? Sehingga panjenengan masuk ke rumah, jenengan sandangannya, tampilannya ulama. Tapi kenapa sampai seperti ini? Ya. Masuk ke dalam rumah, gitu ya? Masuk ke dalam rumah tanpa seizin si pemilik rumah, gitu kan? Sehingga ya saya hanya silaturahmi saja. Saya dari Giren. Ya. Saya dari Giren, saya silaturahmi saja. Nah, kemudian dia menanyakan, kalau secara langsung mengintimidasi tidak, hanya mungkin apa ya, memob saya. Mempresur ya? Iya, mempresur saya. Jadi dia hanya menanyakan begini, Pak Kades di sini aman enggak? Gitu. Maksudnya apa itu? Aman dalam hal apa? Saya tanya. Ya ulama-ulamanya, terus jamaah-jamaah di sini aman enggak? Di sini baik-baik saja, aman. Ada apa? Ada apa sebenarnya? Ada apa rupanya? Enggak sih, nanya saja gitu. Kemudian itu tadi, bahwa menanyakan, kalau ulama-ulama di sini maksudnya banyak ya. Banyak di sini memang Lor Selarang Kidul itu memang bisa dibilang banyak banget Nahdlatul Ulamanya, hampir semuanya. Iya. Gitu. Hanya sampai di situ, kemudian ngobrol yang lainnya nggak penting gitu. Iya. Hanya sebatas itu sih. Sempat mengancam nggak terkait dengan perdes yang jenengan buat? Enggak sih. Enggak. Tapi jenengan paham bahwa kedatangan dia itu ada kaitannya dengan perdes yang jenengan? Jelas. Paham. Jelas ada keterkaitannya. Yang kedua, saya karena terekspos menjadi salah satu ketua kecamatan Lebasiu, PWILS Lebasiu, lah itu menjadi kemudian reaksi mungkin dari pihak-pihak mereka yang kemudian mencoba mungkin kalau didatangi takut barangkali seperti itu. Iya. Tapi alhamdulillah saya tidak berpikir ke arah situ. Mudah-mudahan ini orang positif saja seperti itu. Setelah itu tidak ada lagi? Tidak ada sampai sekarang. Sampai sekarang. Aman berarti ya? Aman. Kemudian reaksi masyarakat gimana Pak setelah adanya perdes yang jenengan buat itu? Kalau masyarakat sih aman-aman saja. Aman-aman saja. Cuman bagi mereka yang mukibin yang kemudian kepanasan. Iya. Yang kepanasan. Ya, sekali lagi saya tidak dalam rangka untuk menghalang-halangi orang berdakwah. Syiar agamanya. Ya. Tetapi yang saya takutkan sekali lagi itu khurafat-khurafatnya. Ya. Jangan sampai meracuni generasi kita yang masih anak-anak muda. Betul. Itu aja sih sebetulnya. Ya. Dan saya tidak juga anti Habibnya. Bukan berarti saya anti Habib. Ada banyak Habib-Habib yang bagus, yang betul-betul soleh secara personal, secara personal, yang tidak menunjukkan diri bahwa ini loh keturunan Kanjeng Nabi, ini loh keturunan Rasulullah.
Itu banyak Habib-habib yang soleh, betul-betul soleh. Betul-betul soleh. Ya. Nah, tidak seperti yang oknum-oknum yang saat ini ramai diperbincangkan di media televisi, media sosial. Seperti itu. Nah, selain sebagai kepala desa Selarang Kidul, jenengan kan juga sebagai ketua pimpinan cabang Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ya. Nah, apakah membuat perdes itu karena menjadi ketua PWLS atau tidak gitu? Sekali lagi saya jawab, perdes itu muncul keterpanggilan jiwa saya dalam rangka untuk menjaga stabilitas keamanan di desa Selarang Kidul, khususnya. Ya karena itu perdes, sehingga khususnya Selarang Kidul. Jangan sampai anak-anak warga masyarakat Selarang Kidul itu terkontaminasi. Itu toh. Oke. Artinya bahwa jabatan sebagai ketua PC Laskar Sabilillah di Kecamatan Lebak Siu Kecamatan Lebak Siu itu tidak menjadi alasan utama kenapa beliau sebagai kepala desa membuat aji mumpung jadi ketua PLS, bukan tidak. Lebih kepada keterpanggilan jiwa agar generasi bangsa tidak terkontaminasi oleh ajaran-ajaran khurafat para habib yang membahayakan bagi akidah dan bagi bangsa. Betul. Kemudian ini Pak Kades, saya sangat tertarik tadi sebelum kita ngobrol ini, jenengan itu adalah salah seorang yang sejak kecil itu penggila, bukan penggemar, tapi penggila Rhoma Irama. Boleh diceritakan itu, kenapa sampai begitu? Iya. Jadi betul ya apa yang tadi disampaikan Ustadz Asim, bahwa saya memang salah satu orang yang sangat menggemari, ya boleh dibilang gila dengan karya-karyanya Pak Haji. Dari mulai kecil Pak, dari mulai umur 7 tahun itu saya sudah mengenal lagunya Rhoma Irama. 7 tahun? Iya. 7 tahun kan belum sekolah? Dulu sudah mengenal lagunya Rhoma Irama. Itu di tahun, kalau nggak salah itu di tahun 80-an ya. Saya lahir 73, tahun lahir 73, 80-an saya sudah sekolah. Itu di sekolahan, nyanyi sambil kendangan. Lagunya yang sering saya nyanyikan itu, kalau nggak salah, ku tadahkan kedua. Nah itu, yang selalu saya nyanyikan lagu itu. Jika setiap kali ada acara-acara di sekolahan, perpisahan biasanya, intihan itu, saya diminta untuk menyanyikan walaupun hanya dengan kendang saja. Musiknya hanya kendang saja, satu-satunya musik. Jadi sejak kecil gitu ya? Iya. Berarti kalau sejak kecil penggemar ya, saya katakan penggila lah, bukan hanya penggemar. Kalau penggemar kan beda ya, tapi penggila Rhoma Irama. Mungkin jenengan banyak lagu-lagunya Rhoma Irama yang hafal itu? Banyak sekali. Banyak banget. Jadi dari mulai yang lagu lama gitu ya, sampai yang sekarang, alhamdulillah banyak yang saya hafal. Cuman mungkin karena faktor umur ya, banyak syair yang kadang-kadang lupa. Irama nggak lupa, tapi syairnya lupa. Sampai alhamdulillah saya sampai terinspirasi oleh beliau. Saya membuat satu judul lagu yang angan-angan saya itu dulu itu kepengen tak kirimkan ke Soneta begitu. Pengen saya kirimkan ke Soneta. Lagu itu bertepatan dengan situasi dan kondisi bangsa dan negara yang bisa dibilang dalam keadaan apa ya? Kalau saya bilang nggak adil sih dikasih lah. Ya artinya situasi kritik lah saya untuk pemerintah saat itu. Sampai hari ini lagunya masih hafal. Masih hafal. Bisa dinyanyikan? Bisa. Coba dinyanyikan. Oke, saya coba ya. Wahai kau para elit politik bangsa, sadarilah akan kemunafikanmu.
Wahai kau para elit politik bangsa, sudahilah permainan sandiwaramu. Cukup sudah kami merasakan, cukup sudah kami menyaksikan. Itu taktikmu, tipu dayamu. Itu taktikmu, rekayasamu, membosankan, menjengkelkan, memusingkan, melelahkan. Ya, itu aja. Luar biasa. Ini lagu suaranya memang benar-benar Roma ya. Tapi kayaknya, nah nanti nih Pak Kades, nanti insya Allah tanggal 1 Oktober ya, tanggal 1 Oktober kita akan ada acara tabligh akbar kesaktian Pancasila, di mana di acara itu insya Allah beliau Pak Haji Roma Irama, kalau saya memanggil beliau tuh di depan beliau juga saya nyebutnya Kanjeng Sunan Basajaga. Oh gitu ya. Kayak gitu. Saya sampaikan di hadapan beliau, saya menyebut panjenengan itu Sunan Basajaga bukan tanpa alasan. Karena kalau Sunan Kalijaga bertapa di hadapan aliran sungai, sehingga kemudian disebut sebagai Sunan Kalijaga. Tapi Roma Irama itu telah bertapa puluhan tahun di depan aliran bahasa, sehingga bahasa adalah seni kan, seni yang bisa merubah akhlak bangsa, bisa merubah yang tadinya buruk menjadi baik. Makanya saya menyebutnya sebagai Sunan Basajaga yang menjaga bahasa, kayak gitu. Nah beliau hanya ketawa dan subhanallah gitu ya, ketika saya sampaikan, saya menyebutnya beliau Kanjeng Sunan Basajaga. Insya Allah beliau siap hadir untuk tanggal 1 Oktober di Kecamatan Bojong. Kalau jenengan nanti misalkan diminta untuk duet bersama dengan Kanjeng Sunan Basajaga, kira-kira jenengan siap nggak? Wah luar biasa. Tentu kalau itu bisa terjadi, ini satu cita-cita dan harapan saya sejak kecil ya. Berarti sebuah cita-cita pengen ketemu beliau. Pengen banget, pokoknya banget ya. Bukan hanya pengen tapi banget. Iya, ada bangetnya. Ada bangetnya. Dengar namanya saja sudah membuat saya bahagia rasanya. Amin. Ya. Apalagi kalau dengar lagu-lagunya, sudah merasuk ke jiwa betul. Iya. Gitu. Sangat bagus. Nanti seumpama seandainya dan di acara itu Pak Haji bisa berkenan duet dengan jenengan, kira-kira lagu apa yang akan jenengan nyanyikan itu yang diinginkan? Saya kalau dengan melihat situasi dan kondisi saat ini, dengan beradaannya ramainya kuropat, ramainya habaib-habaib yang mengaku cucu Nabi, cucu Kanjeng Nabi. Lah ini salah satu bentuk yang perlu diekspresikan lagunya menurut saya sih Bersatulah. Oh iya. Jadi bersatu. Jadi umat Islam itu harus bersatu, jangan bercerai-berai. Iya. Harus bersatu, jangan bercerai-berai. Iya. Itu seperti itu. Ada yang minta dicontohin lagu Bersatulah. Mungkin sebait saja boleh, monggo. Oke, saya coba. Saya malu ini dengan Bang Haji nanti. Nanti kita sampaikan ini video ini kita sampaikan ke beliau. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai, ketahuilah sesungguhnya Muslim bersaudara. Wahai, berpeganglah pada tali Allah Ta'ala. Itu saja. Benar. Suaranya beneran mirip. Beneran mirip sama. Ini saya bukan menjilat lah, memang faktanya. Kalau dipakai sound itu kan benar mirip ya. Nggak beda jauh lah ya. Ya kalau mirip 100% kan nggak mungkin. Ya, betul. Tapi jelas-jelas mendekati, sangat mendekati. Baik cengkoknya, iramanya maupun suaranya gitu ya. Penjiwaannya gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa betul-betul mensondingkan jenengan Pak Kades bisa duet bareng dengan beliau Pak Roma Irama atau Kanjeng Sunan. Amin ya rabbal alamin. Nah,
Terakhir Pak Kades, harapan jenengan ketika sudah dibuatkan perdes tentang pelarangan Habib itu seperti apa kepada masyarakat? Bukan hanya masyarakat Selarang Kidul, kalau Selarang Kidul kan ya, katakan sudah merasakan. Ya. Seluruh Indonesia Pak. Ya. Berikan closing statementnya. Tentu harapan saya ini ya, ini mungkin saya dianggap terlalu berani, tidak masalah ya. Ya. Artinya saya juga ini memberikan masukan kepada khususnya pemerintah pusat ya. Ya. Jangan biarkan oknum-oknum mereka itu, oknum-oknum habaib yang selalu menyebarkan isu kebencian, ya, kemudian penyimpangan-penyimpangan sejarah, penyimpangan-penyimpangan akidah, ya, ini jangan dibiarkan. Mestinya pemerintah pusat harus segera berani ambil sikap tegas agar kondisi seperti ini tidak berkepanjangan. Iya, iya. Ya. Saya pikir itu, Mas. Iya, saya pikir itu. Cukup itu? Cukup. Oke. Terima kasih Pak Kades atas waktunya dan terima kasih atas sambutan kunjungan kami dari TV Al-Waha. Iya. Dan itu tadi Studio TV Al-Waha, perbincangan kami dengan Pak Kades Zahyudin SIP dari Desa Selarang Kidul yang berani membuat sebuah perdes. Ini bukan main-main, ini diperdeskan larangan Habib. Semoga ini menjadi contoh bagi kepala desa di seluruh Indonesia untuk bisa membuat perdes pelarangan Habib agar tidak memberikan khurafatnya. Monggo silahkan memberikan ajaran tentang agama, tapi tidak boleh mengeluarkan sebuah hal-hal yang menyesatkan umat, baik secara akidah maupun secara kebangsaan. Nah, sedulur TV Al-Waha, mudah-mudahan obrolan kita ini membawa manfaat dan bisa diambil hikmahnya serta diambil contohnya untuk seluruh pejabat negara dari kepala desa sampai presiden. Amin. Saya Bahril Ulum, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih sama-sama.